Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, yang saya hormati pula Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati keluarga besar dari Bapak almarhum Laurentius Leoboy. Ini musi dari suku apa? Susfinis ya. Jadi singkat dari saya, terima kasih Bapak Laurentius Leoboy, apa yang selama ini almarhum sudah tanam, dan terakhir kita keluarga yang masih berziarah di dunia ini yang panen. Ya. Jadi satu kata untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sangat bagus. Saya mantan orang kesehatan, dinas kesehatan. Saya pengelola BPJS Kesehatan juga di dinas kesehatan selama 6 tahun. Jadi saya cukup familiar dengan BPJS Kesehatan, bukan BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini saya baru tahu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ini terlalu bagus, sangat bagus. Makin itu teman-teman yang ahli praktik di dalam ini sudah ikut semua. Sudah. Jangan tipu saya. Betul. Karena ini tadi Ibu Wakil Bupati ada kasih kita bantuan untuk 100 orang anggota baru untuk BPJS Ketenagakerjaan, anggota baru. Jadi iuran awalnya itu Mama Wakil yang tanggung, selanjutnya kita masyarakat ini yang lanjutkan. Jadi bulan nanti kasih tahu keluarga besar di rumah, tapi jangan hanya dari suku Usfini itu. Kasih tahu semua naik kaki, kasih tahu dari suku apa lagi. Di sebelah ini, jadi semua suku di dalam Lemah ini semua harus daftar ini BPJS Ketenagakerjaan. Jadi mulai hari Senin selanjutnya untuk 1 minggu ke depan saya terima fotokopi KTP sebagai awal untuk ini apa. Kemudian lanjut untuk BPJS Ketenagakerjaan ini. Manfaatnya yang kita sudah lihat sekarang. Toko 42 masuk rekening itu daripada kita pakai dengan BRT yang 1 bulan 300. Habis itu yang kita penetapan habis selama batal lagi. Penetapan ulang batal lagi. Ini 16.800 tiap bulan. Kita sudah tidak ada, kita pun anak istri masih bisa menikmati. Kalau kita tidak ada lagi, kita pun suami, kita pun anak masih bisa nikmati. Jadi program ini sangat bagus. Ini sampai Ibu Wakil Bupati sendiri yang hadir. Ibu Wakil sendiri sebagai memimpin teman-teman Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan ini. Program ini program pemerintah sama seperti program lain. BPJS Kesehatan juga pemerintah punya. Ini bukan CU baik, itu gereja punya, itu Tuhan Allah punya. Ini pemerintah punya, jadi dia tidak kabur, dia tidak bangun lagi. Coba ini. Iya. Ini yang putra pusu bangun lagi, toh? Korban saya korban. Jadi itu swasta punya. Jadi kita mau ikut sesuatu itu lihat mana yang swasta, mana yang pemerintah. Jadi ini dari saya sangat bagus. Saya sendiri, saya pribadi, saya ikut. Minggu depan saya sudah ikut. Hari Senin saya sudah daftar. Hari Senin saya daftar, tapi saya PNS, jadi saya daftar mandiri. Nanti sama dengan kita semua, Bapak Mama juga daftar mandiri, kita mandiri. Tapi nanti ini 100 orang saja dari desa Letmato, itu yang Mama Wakil mau bantu sebagai support. Jadi 100 orang yang datang ke saya awal kumpulkan itu sudah. Jadi merata ya untuk semua. Saya tidak ngomong
ini. Saya tidak ada main politik kalau sini kau bilang oh ini dapat, ini tidak, tidak. Siapa yang datang, ya. Tapi satu rumah satu orang saja, bukan satu rumah itu dapat semua, tidak. Jadi ini program sangat bagus. Akhir kata, terima kasih untuk Mama Wakil Bupati, terima kasih juga untuk Bapak Ibu dari BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini sudah datang memberikan santunan untuk keluarga almarhum Bapak Laurentius Leoboy. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Bapak Desa sekali lagi di sedikit terkait dengan penyerahan ini. Hampir setiap minggu ada yang meninggal dan dari teman-teman ini hampir ada di setiap desa. Kemarin kami ada di desa Pagileso sama. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Bapak Laurentius ini baru masuk dari bulan Juni, jadi jenjang waktunya agak sedikit lama. Kalau kemarin-kemarin di desa yang lain baru 1 bulan, baru 2 bulan, baru bayar iurannya baru 34.000. Kalau sebulan 16.800 dikali bagi dengan mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebesar ini, berapa besar manfaat untuk kita. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan program ini dengan sebaik-baik mungkin. Kalau beberapa waktu yang lalu Kepala BPJS cabang sendiri menyerahkan di beberapa desa, hampir setiap bulan, setiap minggu teman-teman ini cukup bekerja keras untuk bola di lapangan di desa, sehingga kali ini kami sangat berterima kasih kepada Ibu Wakil yang mana sangat respon sekali dengan program ini sehingga ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu maka kita memanfaatkan program ini. Saya bersama Pak Roni, Bu Dina dan beberapa teman ada di sini di desa ini sekitar hampir setiap bulan, tetapi belum seberapa. Tidak salah di Letmafo ini ada mungkin sekitar 2 orang atau 3 orang yang sudah meninggal menerima yang sama juga. Sehingga ini mungkin peluang yang besar yang harus kita manfaatkan. Setuju? Setuju. Baik, saya lanjut. Selanjutnya kita akan mendengar bagaimana Ibu Wakil akan memberikan pencerahan tentang manfaat daripada BPJS Ketenagakerjaan. Ini ada 2 program, yang satunya bukan penerima upah, yang satunya penerima upah. Kalau yang satu ini Bapak Laurentius ini bukan penerima upah, artinya bahwa mandiri, kita punya penghasilan kemudian kita sisipkan untuk program ini. Kepada Ibu Wakil, Ibu silakan waktu dan tempat kami silakan. Saya berdiri biar kelihatan ya, harus pendek ini. Kalau Bapak Desa tinggi, tapi biar pendek tidak stunting toh. Saya ngomong soalnya ini mama-mama PKK saya ada di sini. Kita selalu bicara tentang bagaimana kita memerangi stunting. Termasuk juga Bapak Desa. Bapak Desa dari tadi saya lihat ini Bapak Desa ini saya sering ketemu dulu di mana ya? Perasaan saya belum ke Letmafo. Ternyata dulu kapus di Poni ya. Waktu saya penyerahan makanan tambahan untuk anak-anak di sana untuk mencegah stunting, Bapak Desa lah yang salah satu yang menerima kehadiran saya waktu itu bersama dengan cabang. Ternyata udah pindah di sini sekarang di Letmafo. Baik, yang saya kasih Bapak Desa Letmafo, Bapak Reno, yang saya hormati dan saya kasihi Ketua Isayafa bersama Wakil Bapak Afe dan Bapak Alo dan teman-teman saya dari Perisai yang hadir pada kesempatan ini. Kita semua para perangkat desa, Bapak Mama,
para tokoh, ada juga tokoh muda di sini, ada tokoh perempuan, semua yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati, saya kasih dan saya banggakan. Saya tadi sudah bicara panjang lebar dengan Bapak Desa. Karena tadi saya lihat juga, saya bilang ini yang hadir pada kesempatan ini mungkin sangat bagian kecil sekali ya. Kita sampai ribuan, tetapi yang hadir mungkin hari ini karena ada juga kegiatan lain hari ini menerima bantuan ya, bantuan pemerintah juga ya, bantuan pangan non tunai. Jadi mungkin banyak bapak mama juga yang harus terbagi, tetapi kehadiran bapak mama yang hadir pada kesempatan ini saya harap menjadi yang nanti menjadi pelopor menyampaikan ke teman-teman yang lain, kepada keluarga-keluarga lain, kepada masyarakat lain. Kita menjadi kepanjangan suara untuk orang lain, sesuatu hal yang penting dan bermanfaat. Saya hadir sini tidak akan bicara kalau ini tidak hal penting. Saya punya kegiatan, ya artinya mama-mama PKK pasti tahu, saya punya kegiatan terlalu padat. Tetapi saya selalu berusaha untuk BPJS Ketenagakerjaan, saya ambil waktu. Bahkan saya harusnya tadi saya ada sekarang di Eban dengan Bapak Uskup, tapi saya kemudian membatalkan itu hanya untuk karena ada penyerahan hari ini. Saya rasa ini penting. Ya, kalau sudah tiap desa sudah penyerahan ini, saya sudah datang ke sana. Selanjutnya saya yakin bahwa ketidakhadiran saya di situ ini sudah pasti berkelanjut. Karena Letmafo termasuk yang belum saya datang, khusus untuk kaitannya dengan BPJS, saya rasa ini tepat saya harus datang. Sehingga tadi saya bela-belain, saya izin Bapak Uskup, saya bilang saya ada di sini karena ini juga kegiatan penting. Dan Bapak Uskup bilang selamat berkarya, memang harus buat sesuatu untuk masyarakat. Saya bilang iya, Bapak Uskup ini penting sekali. Dan Bapak Uskup juga sangat merespon tentang BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Mama yang saya hormati, kita lihat hari ini kita akan menyaksikan pemberian santunan jaminan kematian secara simbolis kepada keluarga dari almarhum Bapak Laurentius Leopold. Ini membuktikan bahwa program yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, ini adalah benar dan baik dan bermanfaat buat masyarakat. Hari ini kita akan saksikan, tapi saya ingin tanya dulu. Tadi Bapak Desa udah tanya, ini lebih jelas lagi, lebih rinci. Siapa yang sudah masuk? Yang ada saja, yang ada di sini, yang sudah masuk betul-betul sudah masuk. Ya, oke. Terima kasih ya. Nah, artinya banyak yang sudah tahu manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Sudah tahu semua manfaatnya kan? Hah? Sudah jelas? Jelas sekali. Bisa membantu untuk menjelaskan kepada orang lain. Itu yang penting. Bapak Mama kita jadi berkat buat orang lain. Ya, jangan ada pikiran bahwa sudah itu urusan. Yang penting saya urus saya. Tidak boleh ya. Kita saling bantu menyampaikan hal penting. Ini BPJS Ketenagakerjaan bukan asuransi. Saya harus tekankan sini ya. Ini bukan asuransi. Ini juga bukan salah satu perbankan, bukan. Ya. Ini adalah jaminan sosial di mana pemerintah pusat, ya, dalam hal ini pemerintah pusat berarti yang tertinggi adalah Bapak Presiden ya, membuat ini satu program ini karena memperhatikan masyarakat Indonesia secara seluruh. Tahu bahwa ini penting untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di saat bekerja. Ini uang itu perputarannya tuh kalau semua peserta masuk itu 1 triliun, 501 triliun lebih, itu berputar seluruh Indonesia. Nah itu tidak hanya saja mereka yang di Jawa, mereka di Jakarta, mereka di mana-mana yang bisa menikmati ini. Saya dan Bapak Mama, kita masyarakat Timur Tengah Utara juga harus menikmati, mengambil kesempatan manfaat yang besar ini juga. Nah, saya yakin Bapak Mama pasti akan mengambil kesempatan ini apabila sudah tahu manfaatnya, sudah tahu ternyata benar ya, ini ada manfaat. Ya, Mama hari ini bisa nanti akan
bahkan uangnya sudah masuk ya Mak, uang sudah masuk. Ini mau menunjukkan bahwa uang tidak lewat BPJS yang ada di sini kah, tidak lewat saya mama wakil kah yang tiap hari saya datang ini supaya saya terima ini uang nanti saya serahkan, atau tidak juga lewat teman-teman perisai, tidak. Uang ini langsung dari Jakarta langsung kirim ke mama, uang ini langsung dari pusat. Jadi hari ini kenapa harus kita buat secara seremonial? Itu wajib untuk masyarakat tahu ini program pemerintah ini benar, sah, legal, ini bukan main-main. Jadi kita harus koordinasi sehingga masyarakat tahu. Selain itu, dengan masyarakat tahu, masyarakat yang belum tahu bahwa ini belum masuk sebagai peserta akan didorong untuk masuk. Kalau hitung-hitung ya, mama-mama, ini 42 juta. Padahal kita bayarnya sangat kecil. Mama-mama rata-rata bayar berapa? Masuk yang berapa? 17, ya, yang tepatnya 16.800. Kita mau kembali 200, suka cari ini setengah mati. Nah itu terserah mama-mama. Kalau kemudian sudah itu 200.000 itu titika apa dia punya nama terserah. Tapi yang jelas dari pemerintah 16.800 atau 36.800. 36.800 itu termasuk dengan jaminan hari tua. Kenapa harus ada jaminan hari tua? Pemerintah berharap ketika kita sudah tidak sanggup lagi bekerja, kita sudah mulai menua, kita ini harus menikmati hidup yang lebih baik. Jangan sampai sudah makin tua, kita sendiri tidak punya tabungan. Jadi 20.000 itu tabungan, bahasa kasarnya itu tabungan, simpanan hari tua, yang diharapkan itu di hari tua kita. Tetapi itu uang kita, hak kita, kapan saja, ketika kita sudah, silakan Bapak, ya, kita perlu dan kita mau ambil, sudah 5 tahun atau berapa tahun, sangat terdesak perlu, itu kita punya hak, kapan saja kita bisa. Tapi sebaiknya karena namanya jaminan hari tua, tabungan jangan sedikit-sedikit kita ambil berarti kita sudah tutup diri dari BPJS, ya. Nah, itu hanya 20.000. Bayangkan 20.000 ini Bapak Mama kalau pergi di bank ya menabung 20.000, ada yang pergi ke bank pasti aduh capek-capek kita antri hanya untuk mau bayar, hanya mau nabung 20.000. Belum lagi malunya. Ya, paling tidak 100-200.000 lah. Kita jauh-jauh kita pergi bank, kita hanya mau nabung 20.000. Boleh saja, tidak jadi masalah. Tapi waktu kita habis. Ya toh? Nah, ada lagi kooperasi. Saya juga masuk, saya juga pecinta CU, ya toh? Kita juga bayar di sana berapa? Minimal 50.000, betul kan tidak? Kewajiban harus. Kalau kita tidak bayar, bunga kita ini tidak akan berjalan. Kita punya simpanan tidak berjalan. Nah, 50. Ini BPJS memberikan paling rendah. Ini terendahnya ya, 20.000. Bersamaan dengan kita membayar yang 16.800, maka tinggal pilih 16.800 kah atau 36.800. 16.800 itu kalau kita rincikan 10.000 itu adalah jaminan kecelakaan kerja, 6.800 itu jaminan kematian, sedangkan kalau 36 berarti 20.000 itu jaminan hari tua kita. Hari tua ini yang bisa kita ambil. Ada yang tanya, Mama, terus kalau saya ambil 16.800 saya boleh kapan saya bisa ambil ini uang? Ada yang tanya begitu. Kapan ini uang saya bisa ambil? Kalau yang 20.000 bisa. Kita punya hak, kita punya tabungan. Hari tua. Ada yang tanya 16.000 kapan saya bisa ambil? Saya bilang mau ambil, boleh. Siapa yang mau duluan? Tiba-tiba kita kerja-kerja terus terjadi kecelakaan kerja. Kita mau menikmati. Atau siapa yang mau meninggal duluan? Tidak ada toh? Artinya 16.800 ini sebenarnya perlindungan untuk diri kita apabila terjadi sesuatu. Terus ada yang bilang, Pak, berarti saya kasih 16.800 rugi saya. Siapa yang bilang rugi saya? Mari kita itu. Tidak akan rugi Bapak Mama. Karena kapanpun kita akan meninggal, betul tidak? Nah, kalau kita hitung minimal, ini omong minimal. Ini dapat ini paling kecil ini. Artinya ada masyarakat lain. Ini kebetulan Bapak Lawrence, ya, Bapak yang kita cintai ini meninggal dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan kerja, sehingga hanya terima 42 juta.
Lain lagi ceritanya kalau meninggal dalam keadaan bekerja. 42 juta ini kalau kita bagi 16.800 ya, yang tiap bulan kan kita bayar 16.800 toh. Nah, 42 dibagi 16.800 itu 2.500 bulan. 2.500 bulan kalau kita bagi lagi menjadi ke tahun berarti berapa? 208 tahun. Siapa yang mau umur sampai 208 tahun? Tidak ada toh? Tidak ada.